Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta yang pada saat ini berada di rumah keluarga di Jakarta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ialah Bapa dalam surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 12 September 2022. Tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kasih Allah melayakkan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketidaklayakan seseorang dalam keikutsertaannya atau di dalam keterlibatannya dalam pelayanan yang lahir dari ketulusan hati adalah sesuatu yang baik dimiliki seseorang. Sehingga seseorang tersebut memiliki kerendahan hati dan senantiasa bergantung pada pemilihan dan Allah yang melayakkan kehidupannya. Hal itu juga yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius yang melayani di Efesus, yang Paulus tahu bahwa Timotius tidak mudah di dalam pelayanannya. Dengan usia Timotius yang masih tergolong muda dan adanya persoalan di tengah-tengah jemaat diakibatkan munculnya pengajaran yang sesat yang menyusup ke tengah-tengah jemaat. Timotius pasti membutuhkan kekuatan ekstra di dalam pelayanannya. Itu sebabnya Rasul Paulus menguatkan dia. Rasul Paulus menekankan bahwa Allah telah memanggil dan menyelamatkan Timotius sejak dahulu kala, bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan ragu, tetapi percayalah bahwa kita layak bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Allah sendiri yang mengasihi kita dan melayakkan kita. Percayalah di dalam Kristus kita semua dilayakkan untuk menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah dari Allah. Percayalah di dalam Kristus kita semua dilayakkan untuk menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah juga orang-orang percaya saat ini. Walau dalam kehidupan ini terkadang kita menghadapi persoalan dan pergumulan hidup, tetaplah mengobarkan atau memanfaatkan secara maksimal segala karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Bila demikian, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Sebab pemberitaan Injil adalah berita terbesar yang harus diberitakan orang-orang percaya sepanjang masa sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Tuhan menyediakan semua yang terbaik untuk menolong kita tetap berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan ataupun kesulitan dalam pelayanan, dalam melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam hidup ini, ingatlah bahwa ada anugerah dan kekuatan dari Allah yang diberikan bagi setiap orang yang senantiasa berharap kepadanya. Dia yang telah memanggil, Dia yang menyelamatkan dan mengutus kita menjadi pelayannya di tengah-tengah dunia ini, akan menganugerahkan kepada kita juga kekuatan dan ketabahan yang melayakkan kita dalam
menghadapi semua situasi kehidupan yang terjadi. Apapun situasi hidup kita saat ini, jangan malu bersaksi demi nama Kristus dan jangan takut untuk menderita baginya. Kasih Allah melayakkan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 288 ayat 1, Namar Guru do luhutna. Namar Guru do luhutna di Jehovah debatata dohot panupa nai. Nasa namar posni roha nama kirim di Jehovah ido namar tuai. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena bukan oleh perbuatan kami dan kebaikan kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan melayakkan kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pewaris kerajaan-Mu, menjadi alat di tangan-Mu untuk memberitakan Injil dan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah Engkau karena memelihara kehidupan kami dari hari yang lampau hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan campur tangan memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.